selamat malam Tribuners dan juga Sobat WK dimanapun Anda berada. Terima kasih bertemu kembali dengan saya Jonita Ari dan juga rekan saya Bung Sabran. Selamat malam Bung Sabran. Dan tentunya narasumber yang paling ditunggu-tunggu sama Tribuners dan Sobat WK ya, Bung Sab ya. Betul banget. Selamat malam Dokter Birsa Martin Sinaga. Malam Mbak Ari, dengan Mas tema-tema Sabran. dan bahasan-bahasan yang keren banget. Up to date. Trending topik ya. Baik dokter, untuk malam ini temanya tuh apa ya? Kapan Gairah? Kapan, Berhubungan Gairah? dengan wanita. Kalau Ya. biasa kita tuh ngobrol-ngobrol tentang masalah kesehatan seksual Pria. pria gitu. Ya. Sekarang bolehlah senggol-senggol dikit wanita Ya. gitu ya dok. Nah, dokter dulu tuh pernah sempat kasih kita pencerahan kalau pria itu gairah seksual meningkat pada saat pagi hari. Yes. Makanya mereka tuh sering Yes. banget unboxing Ya, si unboxing, pasangannya ya. di pagi Tapi hari. si wanitanya nggak siap. Nah, itu tuh. siap kalau udah dibisikin, Iya. udah transfer ya gitu. Itu siap banget dok. Iya. Nah, Udah terjawab dong, Nah, kan gue bilang selain itu dok, selain udah dibisikin, udah gue transfer nih. Nah itu kan siap banget ya dok. Iya. Selain itu, kapan sih dok gairah wanita tuh meningkat? Coba dok kasih kita paham dok. Baik. Ya, pembaca Tribun Warta Kota, ya selamat malam. Bicara kapan gairah wanita meningkat, sebetulnya nggak ada siklus karena tidak seperti pria. Kalau pria itu namanya kadar meningkat pada saat sampai jam 10 pagi. Mulai Dari malam subuh baik. ya naik terus dia. Kemudian ketika bangun tidur tuh dia langsung naik sek ya. gitu ya, dok, Jam ya? 10 ke atas mulai turun. Karena kadar testosteron peak levelnya, kadar puncaknya jam 10. Nah, seorang wanita nggak begitu. Terus gimana dok? Wanita tuh nggak begini. Nggak. Makanya penanganan kadar gangguan hasrat pada wanita itu berbeda pada pria. Nah, jadi nomor satu tidak bersifat pulsatif ya, artinya gairah atau dorongan seksual seorang wanita tidak bersifat yang pulsatif Mbak Ari. Artinya tidak seperti ada satu waktu termnya naik dia, enggak begitu. Konstan. Tergantung, yang kedua tergantung kadar daripada hormon estrogennya. Dan pasti apakah ada penyakit atau bugar tidak seorang wanita tersebut. Usia juga dok? Usia, nah itu estrogen kalau dia menopause dan pasca menopause pasti akan turun. Tetapi penurunan itu sering saya ngomongkan, penurunan kadar estrogen itu tidak fatal, tidak drop banget, tapi artinya berkurang. Makanya menopause atau pasca menopause seorang wanita bukan berarti akhir hidup seorang wanita, bukan berarti estrogennya habis. Selesai ya, gitu, enggak selesai ya? enggak. Seorang wanita pasca menopause masih bisa hubungan seksual. Nah, yang ketiga, problem hasrat pada wanita adalah problem 80% gangguan seksual pada wanita. Ya, jadi female sexual hypoactive desire disorder itu sangat menguasai yang namanya gangguan problem seksual pada wanita. Jadi 80%. Makanya kalau ditanya kapan gairah wanita meningkat secara periodik, tidak ada. Dia constantly. Konstan. Kalau dia bugar, estrogennya masih bagus, makanya saya bilang biasanya libido seorang wanita akan baik. Nah, banyak mitos di luar sana, pembaca Tribun dan Warta Kota harus tahu bahwa banyak mitos yang berkata, oh libidonya pria lebih tinggi daripada wanita. Itu salah. Libido pria sama dengan wanita. Cuman wanita biasanya lebih tertutup, pinter sembunyiin, ya tidak kan? tunjukin ya. Iya, lain hal dengan pria. Man is a sexual man. Itu semboyan saya. Hardness is not matter. Ya, size is not matter. Hardness is matter. Nah, semboyan-semboyan saya tuh, ya. Pendekar ya dok ya? Ya, itu semboyan yang harus diingat oleh para pembaca Tribun Warta Kota. Ya, sex is not everything, but without sex the marriage living is nothing. Wey, ya kan? Iya, benar. Gitu. Jadi
apa yang pada seorang wanita ya. Jadi itu ada beberapa poin yang penting ya. Tidak pernah ada yang namanya sifatnya periode gairah wanita. Terganggunya gairah itu 80% dari gangguan seksual wanita. Dan kemampuan sangat dipengaruhi oleh kadar estrogen dan kebugaran seorang wanita. Nah, menjadi persoalan adalah bagaimana meningkatkan libido seorang wanita. Nah, karena apa? Wanita itu, si perempuan itu sangat yang namanya rentan. Jadi, problem kedua adalah selain gairah, kemampuan orgasme. Kemampuan orgasme seorang wanita itu sangat-sangat rentan. Dalam satu hubungan seksual, bayangkan Mbak Ari, ya Mbak Ari kan wanita ya, 7 di antara 10 wanita tidak pernah orgasme. Di mana itu? Di Indonesia. Di luar negeri ada penelitian. Karena mereka dipaksa ya, Dok ya? Bukan. Terus, Dok? Karena ketidaktahuan si wanita dan karena keegoisan si pria. Makanya ada banyak pertanyaan ya, kalau ada dalam seminar, dalam satu tanya jawab atau satu pertanyaan, bagaimana si wanita ini bisa mengalami orgasme? Saya cuma bilang, si wanitanya itu dalam satu hubungan seksual pertama-tama dia harus orgasme, bukan prianya. Kita pernah bahas toh, kalau si prianya orgasme ada tandanya ejakulasi. Begitu dia ejakulasi, bisa nggak diereksi? Belum, nggak bisa. Selesai. Tapi si wanita harus orgasme duluan. Caranya bagaimana, Mas Abran? Si wanitanya harus di atas, female on top. Posisi wanitanya harus di atas, woman on top. Ya, jadi supaya apa? Penis yang keras itu, yang keras ereksi itu bisa menyentuh klitoris dan G-spot. Nah, menjadi persoalan bagaimana kalau gairahnya kurang? Bagaimana kalau gairah wanita itu drop? Nah, itu yang menjadi masalah. Karena begitu gairahnya kurang, begitu libidonya wanitanya kurang, aliran darah ke vaginanya akan berkurang. Makanya aliran ke klitorisnya juga akan bermasalah. Kering vaginanya, nyeri, sensitivitasnya hilang, selesai. Makanya saya katakan tadi, berarti kembali saya bilang, apakah wanita itu sehat atau tidak? Nah, menjadi persoalan yang berikut adalah banyak wanita mengalami trauma psikologi, problem psikologi. Problem seksual tidak disebabkan oleh problem psikologi, Mbak Arya. Ya, camkan baik-baik ini Mas Abran. Ya, ini pelajaran nih, berapa SKS nih toh? Problem seksual wanita atau pria tidak pernah disebabkan oleh problem psikologi. Ya, pembaca Tribun Warta Kota harus paham. Tetapi problem psikologi memperberat problem seksual yang ada yang disebabkan oleh faktor badan, faktor tubuh. Nah, itu. Nah, itu makanya wanita tuh sangat rentan. Jadi pertanyaan saya, kembalikan kesimpulan, kalau begitu gairah wanita bagaimana, seperti naik turun nggak? Tidak. Sangat ditentukan oleh hormon, bugar, problem psikologi ada atau tidak. Karena bicara mood. Kalau lagi stres gitu berarti kemungkinan gairah nggak ada ya, Dok? Hilang. Makanya saya mau katakan tadi, penyulit pada seorang wanita banyak. Anak dibebankan sama dia. Ngatur keuangan rumah tangga dibebankan sama dia. Belum lagi suami yang cenderung apa? Egois. Ya. Nanti pulang ya. Kita main. Halo, stres itu istrinya. Ya kan? Istrinya stres. Aduh, padahal sementara dia nggak siap. Unboxing pagi hari, prianya naik, testosteronnya naik, gairah libido. Si wanitanya, istrinya udah capek ngurus anak, apalagi yang punya bayi, jaga malam, netein, begadang. Dicolek-colek sama suaminya, apaan sih? Iya kan? Nah, jadi itu menjadi problem yang nyata, real dalam masyarakat kita. Itu Mas Abran.
Pak dokter, kalau kan ada yang bilang kalau lagi mens malah gairah tinggi gitu. Ya. Menjelang Enggak mens. saat mens atau sesudah mens itu bener nggak sih dok? Itu Jadi gini. terkait reproduksi mungkin ya dok? Jadi gini, kembali saya mau bilang tadi, pada saat menstruasi sebetulnya nggak ada. Karena apa? Pada saat menstruasi hormon estrogen dan progesteron itu ditekan. Sehingga terjadi peluruhan daripada dinding rahim. Manifestasinya apa? Darah mens itu. Oke. Tetapi mungkin pada saat sesudah mens itu, saat dia sudah berhenti, nah itu mungkin pada saat estrogen, Mulai naik progesteronnya naik. Itu. Oke. Nah makanya pertanyaan banyak di masyarakat, boleh nggak hubungan seksual waktu mens? Iya. Secara medis itu tidak masalah. Tetapi secara yang namanya kebersihan ya artinya sepertinya kurang elok ya. Iya. Apalagi bicara kaidah agama. Nah itu saya katakan seyogianya biarkan aja organ reproduksi wanita itu istirahat. Karena jelas tidak ada gairah sama sekali. Estrogen dan progesteronnya ditekan. Nggak punya gairah lah Mas Abran. Iya. Ya Mbak Arya. Gitu. Tapi baik juga sih dok, para wanita-wanita di luar sana gitu Ya. dok yang bilang gue libidonya lebih meningkat kalau lagi mau mens gitu dok. Ya bisa. Jadi kayak mungkin masa subur ya dok, Ya. menjelang dan setelah mens kayaknya dok. Ya ini ya. Itu benar nggak sih dok kalau Ya. kayak gitu? Kalau dibilang masa subur tidak di situ. Jadi mungkin itu yang namanya perubahan hormon estrogen progesteron iya. Oh, Tapi kalau dibilang masa subur, pembaca Tribun Warta Kota harus tahu. Masa subur itu HPHT, hari pertama haid terakhir, tambahkan 14 hari. Pada wanita yang menstruasinya teratur 28 hari. Atau HPHT tambahkan 21 hari pada wanita yang mensnya suka mundur seminggu. Nah, pada saat itu ditemukan tanggalnya, tambahkan plus minus 2 hari. Artinya sebelum itu dan sesudah itu, itulah masa subur 5 hari. Makanya kita sering sarankan ya hubungan seks lah sesering mungkin di 5 hari itu. Kemungkinan angka terjadinya kehamilan tinggi. Tapi sekarang kembali kepada apa? Kualitas telur, kembali kepada kualitas spermatozoa, kembali kepada mulut rahim, tuba falopia, organ-organ reproduksi wanita yang ada di situ. Itu aja. Tapi masa subur itu gairah benar dok? Atau enggak juga? Masa subur iya. Iya. Kalau dikatakan masa ovulasi, masa subur bagi seorang wanita. Pelepasan telur di situ, badan hangat dan memang situasionalnya libido lebih meningkat. Tetapi tidak pada setiap wanita Mas Abran. Ya, Sebagian besar gitu ya, sebagian besar. Tidak mesti ya. Kembali sekarang saya katakan bagaimana kualitas hasrat atau libido pada wanita sangat ditentukan oleh yang namanya personal, bugarnya, ya kadar hormonnya, ya itu dia. Jadi bisa dibilang dong dok kalau dorongan seksual wanita itu meningkat di masa subur, betul nggak sih dok? Bisa saya katakan iya betul. Jadi itu satu kondisi yang saya iakan secara medis, namun tidak berlaku sama rata. Sejauh mana tergantung daripada kualitas si perempuan atau wanita tersebut, ya begitu. Nah jadi bisa juga nih buat kaum pria gitu ya dok, kalau mau nyoba-nyoba gaya-gaya yang mungkin apa gitu ya di masa suburnya wanita nih, Mumpung lagi mau ya, mumpung lagi mau. Jadi kunci gitu Ya. Mau ya. yang aneh-aneh ya, mau yang aneh-aneh tuh. Mau gaya-gaya yang terbaru gitu dok. Misalnya flying fox, Ya, ini satu hal ini Mas Abran yang Mbak Arya buat pembaca Tribun Warta Kota ya, saya harus bilang loh. Tidak semua gaya itu menyenangkan buat si wanita. Ya. Jadi tunggulah sampai masa subur dia gitu dok. Bukan. Maksud saya di dalam masa subur itu kan tidak ada menstruasi. Iya. Masa subur itu cuma ditandai dengan adanya pelepasan telur. Masa subur itu pelepasan telur dari indung telur, bukan mens. Nah, memang mungkin gairah seksual meningkat bisa. Ya, tetapi tidak semua sexual lifestyle-nya, gaya hubungan seksnya itu menyenangkan. Ya,
mau cungkat-cungkit sana sini ya. Nah, enggak. Yang penting adalah buat pembaca Tribun Warta Kota harus tahu bahwa terangsangnya klitoris dan G-spot oleh penis yang keras itu yang membuat si wanita orgasme. Jadi pembaca Tribun Warta Kota harus tahu, ya, terangsangnya klitoris dan G-spot itu yang membuat si wanita orgasme, Mbak Ari. Gitu ya. Sama tadi ya dok, bisikin, udah transfer. Itu juga dok. Ya. Jadi gairahnya meningkat setelah ada transfer. Aduh, ya. Bisa jadi. Dok, kalau itu dok, ada kaitannya mungkin psikologi ya dok. Kan lagi sayang-sayang sama suami atau habis dinas keluar kota 10 hari gitu. Itu mungkin nggak dok si wanita ini dok? Ya. Ini yang saya katakan LDR ini membuat masalah, Mbak Ari, ya, Kang masalah buat siapa nih dok? Pria atau wanitanya? Buat dua-duanya. Oh gitu. Karena begini, hasrat pria itu sifatnya pulsatif. Pulsatif itu artinya bisa muncul tiba-tiba. Sesuai waktu. 3 hari tidak berhubungan seks memang akan muncul gairah. Tapi kembali kepada kondisi fisik, kembali sejauh mana kadar testosteron pada seorang pria, sejauh mana gimana kondisi ada penyakit penyerta nggak komorbid, ya. Pada wanita kan saya sudah ngomong tadi tidak ada namanya kondisi naik turun, stabil ya. Apalagi cenderungnya dia dibebankan untuk ngurus anak, ya. Wanita cenderung lebih tenang. Makanya wanita yang kehilangan suami cenderungnya gimana, Bari? Mungkin nggak kawin, atau kawin ulang lama. Tapi coba pria kehilangan istri, baru 3 hari dicari. Kuburannya belum kering ya, udah cari lagi. Ya itulah ya. Jadi ini kondisi, itulah yang namanya human life. Ya, pria wanita beda. Ya, jadi makanya saya katakan tadi LDR ini masalah. Nah, banyak keluhan pasien-pasien bilang sudah LDR 2 minggu sekali pulang, sebulan sekali pulang. Kok gairahnya hilang dok? Ya iya. Karena si pria juga kondisi badan dia gimana, ya toh? Psikologinya, psikologinya memperberat tidak? Itu dia. Demikian Mbak Ari. Baik dokter. Jadi untuk para ibu-ibu atau para mbak-mbak dan kakak-kakak wanita di luar sana ya, udah tahu kan ya, jadi juga mungkin tanda juga ya buat para kaum pria ya dok. Kalau misalnya tahu di masa suburnya mungkin gairahnya meningkat tuh ya saat dia masa subur, atau ya itu tadi dibisikin udah transfer loh. Sayang udah transfer loh gitu. Gitu ya dok. Nah, tapi memang untuk gairah wanita sendiri ternyata itu nggak sama pria tadi seperti dokter katakan, sudah dokter berulang-ulang kali katakan lebih cenderung stabil dia, ya begitu. Jadi sebenarnya kalau misalkan dia moodnya bagus, dibangunkan pada saat kapanpun tuh bisa ya, kondisinya badannya fit, ada problem psikologi atau tidak, ya kan, kondisi hormonalnya bagus atau tidak, itu dia. Tambah transferan ya Mbak Ri. Cocok ya. Jadi sebenarnya tapi walaupun gairah seorang wanita itu meningkat, belum tentu juga berhasil, angka keberhasilan untuk kehamilan tuh juga nggak tentukan dari gairah dong ya dok. Tidak. Jadi buat pembaca Tribun Warta Kota saya harus kasih tahu, gairah seorang wanita tidak menentukan angka kehamilan, keberhasilan kehamilan. Ya, karena banyak di luar sana Mbak Ari punya satu stigma pendapat kalau si wanita subur, ini ovulasi. Dok. Ini bisa hamil. Belum tentu ya dok ya. Kembali tergantung daripada kondisi indung telur dan telurnya, kondisi jalan daripada jalan spermanya dari mulut rahim, bahkan ketiga tergantung daripada kondisi tubuhnya si wanita tersebut ya. Itu Mbak Ari Mas Sabran ya. Jadi kalau istilah hyper untuk wanita tuh nggak ada ya dok? Nah, that's a good question. Pertanyaan bagus tuh ya. Jadi hiperseks sebetulnya tidak ada. Tidak ada ya. Terus untuk perempuan di luar sana yang mengalami hal itu kenapa tuh ya dok? Gini,
hubungan seks antara pasangan suami istri, hubungan seks selalu adalah kesepakatan. Oke. Satu, kesepakatan. Yang kedua, bersifat spontan. Jangan pernah janji. Nanti ya, malam ya. Bubar, gitu kan? Jadi mending surprise. Ya, jadi spontan, kesepakatan. Nah, makanya terjadinya keluhan, wah kamu hiperseks kamu. Nah, biasanya itu adalah pasangannya yang tidak bisa mengimbangi. Oke. Wanita, kembali saya sudah pernah bilang bahwa wanita gairahnya stabil. Pria pulsatif, bisa muncul 3 hari gak hubungan, dorongannya kuat. 3 hari, wah seminggu pasti. Nah, menjadi persoalan adalah dikala pasangannya nggak siap. Tahu nggak Mas Abran, kalau seorang pria, man is a sexual man, ya pasti ngomongnya bicara masalah itu terus, otaknya juga situ terus. Ya kan? Buktinya apa? Ada wanita yang seksi pasti matanya, wah wanita nggak begitu, dia lebih tenang gitu toh. Ya kabar ya. Jadi makanya hiperseks itu adalah satu kondisi di mana salah satu pihak tidak bisa mengimbangi, sehingga ada satu diagnosis atau satu sebutan, wah dia hiperseks. Nah itu. Padahal nggak ada itu. Padahal nggak ada. Seks adalah kesepakatan. Seks adalah spontan. Itu aja rumusnya. Ya. Baik, Bari cukup. Baik dokter, terima kasih untuk penjelasan malam ini tentang gairah wanita. Yang ternyata itu bisa dibangunkan kapan saja. Anytime. Nggak seperti pria toh, pagi hari ya kan. Nah, tadi bilang asal ada transferan katanya. Terima kasih dokter sudah memberikan penjelasan dan juga info-infonya menarik untuk kita simak, dan silakan untuk highlights ya, kesimpulan dari talk show malam ini buat pembaca Tribun Warta Kota. Gairah seksual wanita itu tidak ada yang namanya bersifat pulsatif, dia stabil setiap waktu. Gairah seorang wanita sangat dipengaruhi oleh kondisi psikologi karena kondisi tanggung jawab dia yang berat. Lalu yang kedua, kebugaran tubuh dia. Lalu yang ketiga, hormonal. Ya, makanya orang menopause, pasca menopause itu gairah seksualnya seorang wanita yang mengalami menopause dan pasca menopause pasti akan berat. Ya, bukan berarti hilang. Ya, kembali saya tekankan, bukan berarti hilang, tapi agak sedikit menurun. Ya, penurunannya bervariasi. Lalu yang kedua, apakah bisa diobati? Sangat bisa. Nah, bagaimana untuk mengatur yang namanya keintiman atau libido pria wanita ini? Perlu kesepakatan. Ya, seorang pria pulsatif artinya punya impuls. Nah, disinilah perlu ada kesepakatan. Istilah hiperseks tidak ada. Kesepakatan, sexual intercourse, kesepakatan, spontan. Ya, jadi kalau itu terganggu, makanya bisa terjadi problem. Bilang hiperseks, ya. Yang ketiga, yang berikut adalah kondisi gairah seorang wanita tidak menentukan angka keberhasilan kehamilan. Ya, ovulasi bisa saja gairah wanita meningkat, tapi belum tentu berhasil hamil. Nah, itu. Jadi itu saja Mas Sabran dan Mbak Ari. Bagi pembaca Tribun Warta Kota yang ingin mungkin ya berkonsultasi, tanya-tanya lebih lanjut, silakan chat ke WA saya ya di 0813-8231-7586. Pasti saya jawab, dan saya praktek di Jakarta Selatan, di Depok dan di Bogor. Terima kasih Mas Sabran. Terima kasih Pak Dokter. Dan Mbak Ari ya untuk kesempatan malam ini bisa berbagi buat pembaca Tribun dan Warta Kota. Baik. Ya. Oke, Mbak Ari. Baik Sobat WK dan Tribuners, terima kasih sudah menyimak obrolan kita malam ini yang cukup informatif. Minggu depan kita bertemu lagi dengan tema-tema lain yang tentunya tidak kalah menarik. Ya. Baik, kalau ada usulan tema dari penonton sekalian, silakan komentar di kolom komentar.
atau Instagram Warta Kota Live. Baik, terima kasih. Selamat malam. Sampai jumpa. Selamat malam. Jumpa. Jangan lupa subscribe ya.